Kematian ini harus kita siapkan. Jangan sampai tatkala waktu ajal kita ternyata apa? Ternyata kita masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kematian ini sedikit lagi menjemput kita, ternyata kita belum siap. Maka mari kita siapkan segala kebutuhan, mari kita siapkan segala hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita di alam kubur sana. Tatkala kematian sudah mau menjemput kita, kita sudah dalam keadaan siap. Amal ibadah kita sudah cukup, orang tua kita, kemudian keluarga kita, semuanya juga sudah bisa mengikhlaskan kita. Nah, semuanya harus kita siapkan. Jangan sampai kita saatnya meninggal dunia tapi kita belum siap menghadapi yang namanya kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa qala aidan fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Para hadirin pemirsa Risalah Dakwah TV, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu tak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan nikmat yang paling utama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan dan nikmat untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkannya nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah kaum muslimin wal muslimat Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun terakhir ini masih terngiang di telinga kita bahwa banyak sekali berita-berita kabar duka yang disiarkan, yang disampaikan dari masjid-masjid, musala-musala maupun juga majelis-majelis ta'lim. Tak kala kita juga sering mendengar informasi-informasi dari radio, dari televisi, kita dengar banyak sekali orang-orang yang meninggal di tahun-tahun ini. Banyak sekali orang-orang yang meninggal di bulan-bulan ini. Bahkan pada saat kemarin Covid yang masih begitu tinggi, kita banyak sekali mendengar berita duka cita di sana sini. Bahkan kami sampai mendengar satu desa itu ada yang meninggal kurang lebih 50-an orang. Belum di desa-desa yang lain. Bahkan satu kampung itu bisa 10 orang lebih. Dan jaraknya juga tidak lama. Ada yang satu hari itu 2 orang, ada yang seminggu bisa 7 orang. Bahkan ada satu informasi yang kami dengar itu yang meninggal itu 1 hari bergantian, yakni antara suaminya kemudian disusul dengan istrinya. Nah, apakah ini sebuah fenomena yang terjadi saat ini kebetulan ataukah mungkin memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sini kita akan kupas bab tentang kematian dan apa saja hikmah yang bisa kita ambil daripada kematian itu sendiri. Hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat pemirsa dakwah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin tahun-tahun ini memang betul kasus peningkatan daripada Covid-19 ini yang menjadi salah satu asbab banyak orang yang Allah panggil kehadiratnya. Kita pun sampai takut ketika mendengar suara siren ambulan. Kita bahkan sampai takut mendengar
informasi-informasi, berita-berita ataupun penyampaian-penyampaian kabar duka yang sampai kepada telinga kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernapas maka dia pasti akan merasakan kematian. Di ayat lain Allah mengatakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah berfirman, tatkala datang ajal bagi manusia, ajal bagi makhluk hidup yang Allah ciptakan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan, ajal tersebut tidak bisa dimundurkan, wa la yastaqdimun, dan juga tidak bisa dimajukan. Artinya bahwa kita semuanya, baik manusia, hewan, itu yang Allah ciptakan, termasuk para jin, para malaikat, nanti akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala alam ini hancur, alam ini kiamat, semua Allah matikan, yang maha hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kabar-kabar Covid kemarin yang meninggal adalah banyak sekali. Sampai dari yang muda sampai yang tua itu banyak yang meninggal dengan asbab mungkin barangkali betul terkena penyakit, baik itu mungkin Covid-nya, mungkin penyakit lainnya, ataupun mungkin karena trauma, atau mungkin karena rasa takutnya sehingga buat dia sakit dan sampai dia meninggal dunia. Jadi yang namanya meninggal begitu banyak, sebuah fenomena ini memang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah Allah catatkan. Jadi nggak ada yang namanya fenomena kebetulan ataukah lain sebagainya. Ini sudah tercatat dan ini merupakan daripada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan adanya kematian yang begitu banyak, dengan ada kematian yang sering kita dengar, apakah hikmah yang bisa kita dapatkan? Yang pertama adalah kematian merupakan nasihat bagi kita selaku manusia yang masih hidup. Tatkala ada orang yang meninggal dadakan, tiba-tiba dia masih ngobrol sama kita, masih bercengkrama dengan kita, masih bercanda dengan kita, besoknya ternyata Allah panggil. Kadang-kadang orang itu masih ngaji dengan kita, masih sholat berjamaah, ternyata besok Allah panggil. Kadang-kadang dia pergi kerja, tahu-tahu pulang sudah dengan tidak membawa nyawanya kembali, dia hanya dapat kabar bahwa yang kerja tersebut sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah Allah takdirkan. Kata Allah kan tadi sudah kami bacakan bahwa ketika ajal itu sudah datang, maka ajal ini tidak bisa dimundurkan ataupun juga tidak bisa dimajukan. Saya mah ya Allah, kalau nanti saya mau meninggal, saya pengennya pada saat lagi ibadah. Ya Allah, saya nanti pengennya kalau meninggal pada saat harinya hari Jumat. Kata mungkin yang pegawai negeri, ya Allah saya meninggal jangan di hari Jumat, saya masih kerja, saya pengennya di hari Minggu. Kenapa memang hari Minggu? Karena banyak kawan-kawan saya kalau seandainya saya meninggal dia bisa melayat. Tidak bisa kita minta seperti itu. Kita berdoa hanya bisa kepada Allah, tapi untuk yang mengabulkan daripada doa tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kematian sudah ditakdirkan semuanya, sudah dicatat semuanya. Tinggal kapan kita siapnya, tinggal kapan kita menunggu ajal itu tiba. Makanya nasihat kematian sangat-sangat penting buat kita. Yang tadinya mungkin gak sakit, tahu-tahu meninggal. Yang tadinya memang sudah sakit dan memang harus meninggal, ya meninggal. Nah, ini saja menjadi pelajaran, menjadi nasihat buat kita semuanya. Kita yang masih hidup harus sering-sering menyaksikan, sering-sering mengambil daripada nasihat ini tentang kematian ini. Karena manusia yang hidup ternyata itu dalam sebuah keterangan hadis, ternyata malaikat setiap hari mengintai kita sebanyak 70 kali untuk mengintai kita bahwa kita akan memang dipanggil oleh Allah ataukah tidak. Itu selama sehari itu 70 kali malaikat itu bolak-balik melihat daftar nama kita, apakah di hari ini akan dipanggil ataukah tidak. Itu setiap hari. Makanya dengan adanya seperti ini, nasihat kematian ini sangat bagus dan sangat baik buat kita. Tujuannya adalah agar kita bisa mengambil contoh, agar kita bisa siap dalam menghadapi kematian. Itu nasihat yang pertama, itu merupakan hikmah yang pertama dengan adanya fenomena-fenomena kematian yang sedang begitu banyak dan memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hikmah daripada kematian itu sendiri apa?
Yaitu agar kita lebih rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berarti kita mempersiapkan diri bahwa kita itu akan hidup kembali setelah adanya kematian. Bahwa kita tidak hidup hanya di dunia saja, kita akan hidup di masa yang akan mendatang. Setelah kita mati, setelah kita wafat, maka jasad kita ini, ruh kita akan meninggalkan daripada diri kita, dan ruh kita nanti akan kembali lagi. Kalau orang ini sudah terlepas ruhnya dari jasadnya, maka kehidupan yang pertama setelah kematian adalah kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dalam kubur. Kita akan mengalami yang namanya alam barzah. Di alam barzah ini, di alam kubur ini, kita akan ditanya oleh malaikat munkar dan malaikat nakir. Apakah kita bisa menjawab ataukah tidak? Tergantung daripada amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya amal kita sedikit, maka siap-siap kita mendapatkan siksa di alam kubur. Kalau amal kita banyak, maka insya Allah kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam kubur. Untuk sukses tidaknya kita di alam akhirat, untuk tidak masuk neraka atau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa kita lihat di alam kubur. Tatkala alam kubur kita mendapatkan kesenangan, maka yakin insya Allah kita pasti akan bisa mendapatkan kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala kita mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di alam kubur, maka ini menjadi pertanda bahwa kita pun kemungkinan besar akan merasakan yang namanya siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak beribadah kepada Allah, mudah-mudahan dengan ibadah kita Allah menerima segala ibadah yang telah kita lakukan di alam dunia. Ibadah sholat kita, ibadah ngaji kita, ibadah sedekah kita, kita tidak pernah tahu kapan Allah terima. Tatkala mungkin kita menyangka bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu juga. Tatkala mungkin barangkali kita sedekah dengan begitu banyak uang, begitu banyak sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bagikan kepada fakir miskin, kita bagikan kepada yatim piatu, itu pun juga belum tentu Allah terima. Bisa jadi ibadah yang kecil yang tidak kita sangka justru Allah terima. Mungkin dengan kita menolong hewan yang tersesat, menolong hewan yang barangkali tersakiti, menolong hewan yang barangkali sedang terjepit, yang akan kalau seandainya kita tidak tolong dia akan mati atau dia akan dimakan oleh binatang lainnya, mungkin itu bisa jadi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan kita memberikan minum kepada orang sedang kehausan, mungkin itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu tahajud kita diterima Allah. Barangkali ibadah-ibadah besar kita, baca Quran kita, sholat malam kita, sholat duha kita, masih ada unsur riya, masih belum adanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya itu terjadi, maka ibadah-ibadah tersebut sudah pasti belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, kita siapkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah hikmah daripada kematian, hikmah daripada orang banyak yang meninggal adalah yang pasti semakin menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu imannya yazid wa yankus. Terkadang dia naik imannya, terkadang juga dia turun. Terkadang dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, besok kayak dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dia lupa, kemudian dia tersadar kembali, maka di ibadah juga rajin. Yajid wa yankus. Iman para manusia itu yajid wa yankus. Iman para nabi itu terus naik. Iman malaikat itu standar, artinya tidak naik dan juga tidak turun. Kenapa? Karena malaikat itu tidak pernah berbuat dosa, dan malaikat itu tidak ada nafsunya. Kalau manusia ada nafsu dan juga ada keinginan-keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi iman yang terus naik juga, itu para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia yang biasa kayak kita adalah imannya kadang naik dan juga kadang turun. Nah, saat kita mendengar fenomena-fenomena terjadi kematian yang begitu banyak dengan adanya
sebab COVID-19 ini mungkin menjadikan iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di situ banyak sekali hikmah-hikmah ataupun juga berita-berita yang bisa kita ambil daripada kematian itu sendiri dan bisa menaikkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita sudah naik, maka sudah yakin otomatis ibadah kita pun akan lebih semangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iman kita berturun, maka ibadah kita pun juga pasti turun. Jadi itulah iman kita di masa sekarang ini. Oleh karena itu, dengan adanya kematian yang banyak, tetangga kita dengar beberapa waktu lalu meninggal, guru-guru kita dengar banyak yang meninggal. Ini mungkin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keimanan yang naik ini, yang iman kita bertambah terus, ibadah kita pun juga semakin meningkat. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah hikmah yang bisa kita dapatkan daripada kematian-kematian, ajal-ajal yang kita dengar di berita-berita adalah yang ketiga itu adalah bahwa kita semakin bisa meyakinkan bahwa semuanya yang terjadi adalah qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dengan rukun iman yang keenam. Rukun iman yang keenam ini adalah rukun iman yang boleh dikatakan yang paling terberat. Rukun iman yang memang jarang orang yang bisa menerima dengan lapang dada. Dia yakin dengan perkataannya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada para kitab, para rasul, kepada hari kiamat, dan saya pun beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketentuan Allah, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, bahwa semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dia dicoba dengan musibah, dia dicoba dengan kematian, dia dicoba dengan musibah yang menimpa dirinya, kadang dia suka lupa dengan iman yang dia ucapkan. Mulutnya mengucap beriman, tapi hatinya belum tentu bisa menerima kenyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali di masyarakat yang seperti itu. Dia ngaku beriman kepada qada qadar, tapi ternyata dia belum bisa meyakini bahwa qada qadar itu sedang terjadi pada dirinya. Orang yang keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, ataupun juga orang ini ditimpa dengan musibah, kadang dia suka ngeluh, ya Allah, kenapa ini terjadi pada diri saya? Ya Allah, kenapa ini terjadi pada saya, pada keluarga saya? Menandakan bahwa orang itu masih iman qada qadar itu belum diyakini sepenuh hatinya, baru hanya diucapkan oleh lisannya saja. Ada satu kisah, ada seorang kepala keluarga rumah tangga, dia memiliki dua anak yang kembar. Jadi si anak ini kembar, dua-duanya perempuan. Dari masih bayi diurus, kemudian sudah besar diurus, sampai dikuliahkan, disekolahkan, dikuliahkan terus. Ternyata Allah punya kisah dan ternyata Allah punya takdir yang berbeda. Ketika si anak kembar ini, yang memang si orang tua ini punya anak dia saja kembar ini, pas pada saat setelah diwisuda anaknya ini lulus daripada kuliahnya, ternyata dia Allah uji dengan apa? Dengan anaknya ditabrak mobil. Si kembar ini anaknya yang ditabrak mobil, sehingga kedua anak ini akhirnya meninggal dunia. Yang luar biasa dari kejadian ini adalah orang tuanya. Apakah orang tuanya nuntut kepada orang yang telah menabrak anaknya? Ternyata tidak. Apa yang dia katakan? Semua yang terjadi kepada anak saya, walaupun rasanya berat, tapi inilah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan saya ikhlas menerima ujian, cobaan yang ditimpakan kepada diri keluarga saya. Luar biasa. Ini jarang terjadi. Apalagi tatkala orang-orang yang kita sayangi Allah panggil, mungkin kita tidak bisa menerimanya. Mungkin sehari, 2 hari, bahkan beberapa bulan kadang kita masih ingat. Menandakan bahwa kita belum bisa menerima daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal harus kita terima. Yang namanya kematian, yang namanya jodoh, yang namanya takdir sudah Allah catatkan dari sana, sudah Allah tentukan semuanya. Sehingga tidak bisa kita menolak daripada semuanya. Kalau seandainya mungkin kematian kita itu sudah dicatatkan pada bulan yang lalu atau tanggal-tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya pasti akan terjadi.
Kemudian juga dengan jodoh kita misalkan si perempuan ini tinggal di sini, anak ini dan lain sebagainya juga pasti akan terjadi. Kemudian juga dengan rezeki kita, kalau seandainya rezeki kita sudah ditentukan besar dan kecilnya juga sama pasti akan terjadi. Kalau memang rezeki itu satu hari kita harus dapatkan 10.000, betapa capek punya kita, betapa kerasnya kita mencari rezeki, tetap Allah berikan pada hari itu rezeki kita yaitu 10.000 rupiah. Jadi hikmah-hikmah ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tadi adalah tatkala hikmah pertama itu kalau ada orang kematian itu adalah nasihat buat diri kita. Kemudian kita jadikan sebagai ladang ibadah buat kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian adalah keimanan kita bisa jadi naik dengan adanya kematian. Nah, kemudian adalah dengan kematian ini adalah bertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kodok dan kodarnya. Kemudian hikmah daripada kematian itu sendiri adalah kita bisa mengurangi rasa syahwat dunia kita yang kita miliki. Kita bisa jadi dengan adanya kematian, hikmah daripada kematian yang tadinya kita begitu giat mencari rezeki, begitu giat mencari uang, dengan adanya banyak kematian akhirnya kita tersadar bahwa yang dibawa oleh kita tidak hanya berupa uang saja, tidak hanya yang dibawa harta saja. Yang terpenting adalah yang kita bawa tatkala kita meninggal dunia, tatkala kita ke alam kubur, yang dibawa hanyalah amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menemani kita di sana, tidak ada yang menemani kita di alam kubur. Orang yang kita sayang pun tidak mau. Istri kita yang kita cintai, yang begitu sayang dengan kita, yang begitu taat pada kita, tatkala kita meninggal dia pun tidak mau menemani kita di kuburan. Jangankan ke alam kubur, kita buatkan misalkan sebelahan ruangan dengan kita, ditutup mungkin dengan alas genteng atau barangkali alas dan sebagainya, tapi digali tapi dia masih hidup, cuma atas ditutupi saja, belum tentu mau. Apalagi benar-benar seperti itu, belum tentu mau. Anak mungkin yang barangkali kita banggakan segala macam kita kasih kepada dia, tatkala kita meninggal belum tentu juga mau menemani kita. Lalu yang menemani kita siapa? Yaitu hanya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita sedikit, maka teman kita semakin dikit. Kalau amal kita banyak, maka teman kita pun semakin banyak. Kalau amal kita baik, maka nanti dalam kubur amal itu yang bisa menjadi teman kita. Kalau amal kita buruk, maka dia pun yang akan menakut-nakuti kita di alam kubur. Alam kubur itu sangat gelap. Kuburan itu gelap sekali. Bahkan sangat ditakuti oleh daripada sahabat kita, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alam kubur ini penuh dengan misteri. Makanya dengan adanya hikmah-hikmah kematian yang Allah panggil daripada saudara kita, sehingga kita pun tersadar bahwa kehidupan yang akan datang itu masih ada, sehingga kita meninggalkan sedikit demi sedikit hawa nafsu daripada untuk memiliki dunia ini. Karena dunia itu adalah hanyalah permainan. Dunia itu sebuah hiasan. Dunia itu hanya syahwat saja. Yang kekal adalah akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada kamu. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Wa mal hayatud dunya ila mata'ul gurur. Bahwa dunia itu hanya tipuan belaka. Dunia ini hanya sebagai perhiasan belaka. Kita mengejar uang terus, ternyata uang itu tidak didapatkan, kita keburu meninggal. Kita bangun rumah mewah, ternyata rumah itu tidak bisa kita bawa ke alam kubur. Kita punya mobil yang banyak, mobil yang bagus, yang mewah sekalipun, tetap kendaraan kita ke alam kubur bukan mobil kita, tapi adalah apa? Keranda. Kita punya pakaian yang mewah, sutra yang mewah, apakah dibawa ke alam kubur? Tidak. Yang kita bawa adalah cuma kain kafan kita. Kain kafannya pun bukan kain kafan yang mahal, bukan kain kafan yang tebal, tapi kain kafan yang tipis, kain kafan yang murah, itu yang kita bawa. Jadi tatkala kita ke alam kubur, semua tidak ada yang kita bawa kecuali amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri kita yang cantik pun juga sama, tidak menemani. Anak kita juga sama. Semuanya hanya kita bawa adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kematian ini harus kita siapkan. Jangan sampai tatkala waktu ajal kita ternyata apa? Ternyata kita masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kematian ini sedikit lagi menjemput kita, ternyata kita belum siap.
Maka mari kita siapkan segala kebutuhan, mari kita siapkan segala hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita di alam kubur sana. Tatkala kematian sudah mau menjemput kita, kita sudah dalam keadaan siap. Amal ibadah kita sudah cukup, orang tua kita, kemudian keluarga kita, semuanya juga sudah bisa mengikhlaskan kita. Nah, semuanya harus kita siapkan. Jangan sampai kita saatnya meninggal dunia tapi kita belum siap menghadapi yang namanya kematian. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Yang namanya kematian itu pasti. Kata Rasulullah, al-mautu babun wa kullu nasi dakhilun. Al-mautu babun. Yang namanya kematian adalah sebuah pintu. Wa kullu nasi dakhilun, dan setiap orang pasti akan memasuki pintu tersebut. Kalau yang namanya pintu, orang pasti akan masuk. Begitupun juga dengan kematian, semuanya pasti akan masuk ke dalam kematian tersebut. Ada yang barangkali mungkin kalau diibaratkan kematian ini sebuah pintu, ada yang sudah di depan pintu, ada yang baru beberapa meter di depan pintu, ada yang sudah memegang daripada gagang pintu itu tersebut tinggal masuk, ada yang memang masih jauh di sana, tapi tetap dia lama kelamaan juga akan masuk ke dalam pintu tersebut. Itu adalah sebut dengan kematian. Mudah-mudahan dengan adanya kematian-kematian, informasi yang kita dengar daripada berita-berita di televisi, daripada radio-radio yang disiarkan, kemudian juga pengeras suara yang begitu banyak, beberapa bulan-bulan lalu, beberapa minggu lalu, bahkan beberapa tahun kemarin, hampir 1 tahun ini, begitu banyak orang yang mengalami kematian. Tinggal kita menunggu kapan ajal kita akan datang. Tinggal kita siapkah tidak menghadapi kematian tersebut dengan sesuatu amal yang kita bisa kita bawa. Apakah kematian kita indah ataukah kematian kita buruk? Tergantung kita semua, tergantung amal kita semua. Kalau seandainya kita ingin kematian kita ini baik, maka siapkan amal baik, siapkan amal ibadah kita dari sekarang. Kalau seandainya memang kita ini ingin matinya konyol, ingin mati tidak bawa amal, ya sudah, poya-poya saja dari sekarang. Yang namanya kematian tidak bisa dipesan, yang namanya kematian tidak bisa dihindarkan, yang namanya kematian juga tidak bisa dimaju dan dimundurkan. Seandainya barangkali kalau kematian itu bisa dipinta, bisa dimajukan dan dimundurkan, maka saya yakin kita pasti akan minta kapan mati kita itu akan kita inginkan. Saya yakin seperti itu. Kalau seandainya kita bisa minta kematian kita kapan terjadi, saya yakin kita minta pasti di hari baik semuanya. Saya yakin pasti kita minta dalam keadaan ibadah semuanya. Saya yakin rata-rata pasti kaum muslimin itu mintanya tatkala kematian itu seandainya Allah takdirkan bisa diminta, bisa dipinta, maka saya yakin orang pasti minta kematian itu pada saat orang lagi sholat semua. Bahkan mungkin lagi ibadah sholat Jumat semua. Kenapa? Biar nanti disolatkannya pada saat setelah sholat Jumat. Banyak yang nyolatin. Itu mungkin kalau seandainya kematian itu bisa dipinta. Tapi apakah bisa dipinta? Ternyata tidak. Allah itu dalam mengambil ajal bagi makhluknya ataupun bagi manusia sudah ditentukan semuanya. Tidak bisa dimajukan juga tidak bisa dimundurkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum lastakhiruna sa'atan wa lastaqdimun. Tatkala ajal itu datang, maka tidak bisa dimundurkan juga tidak bisa dimajukan. Ini barangkali yang bisa kami sampaikan dalam hal menghadapi fenomena-fenomena kematian-kematian yang sering kita dengar. Mudah-mudahan dengan adanya hikmah kematian-kematian yang kami sampaikan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita, bisa menjadikan kita lebih siap dalam menghadapi kematian yang mungkin kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.